Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Asia Timur dengan judul Kompleksitas dan Dampak Perang Dagang Tiongkok Amerika Serikat di Era Kepemimpinan Donald Trump. Untuk anggotanya saya sendiri. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana kronologi dan dampak perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump. Baik, langsung kepada poin latar belakang. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai pada tahun 2018 saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump berjanji untuk mengambil tindakan tegas terhadap Tiongkok yang dianggap telah merugikan Amerika Serikat secara ekonomi dan politik. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun perdagangan antara keduanya sangat tidak seimbang, mengingat Tiongkok memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat. Lalu selanjutnya untuk poin yang C adalah kronologi perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam perang dagang ini, sikap yang diambil oleh Tiongkok cenderung lebih defensif dan mengandalkan serangan balik. Sebab perang ini dimulai oleh Amerika Serikat, jadi Tiongkok hanya merespon kontroversi dengan kontroversi. Serangan pertama dari Amerika Serikat terjadi pada tanggal 23 Maret 2018, ketika Amerika Serikat mengenakan tarif sebesar 25% untuk seluruh impor baja, kecuali dari Argentina, Australia, Brazil, dan Korea Selatan, dan tarif 10% untuk seluruh impor aluminium, kecuali dari Argentina dan Australia. Lalu 10 hari kemudian, Tiongkok mengenakan tarif berkisar 15-25% pada 128 produk senilai 3 miliar US dollar, termasuk buah-buahan, anggur, pipa baja seamless, daging babi, dan aluminium daur ulang sebagai pembalasan terhadap tarif baja dan aluminium Amerika Serikat. Setelah pembicaraan lebih lanjut, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2018, Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk menunda perang dagang setelah Tiongkok dilaporkan setuju untuk membeli lebih banyak barang Amerika Serikat. Sebelumnya pada awal konflik, pemerintah Trump pernah memberikan sanksi kepada ZTE. ZTE sendiri merupakan Zhongqing Telecommunication Equipment Corporation atau merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Tiongkok. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat menjual komponen ke perusahaan produsen perlengkapan telekomunikasi ZTE Corp selama 7 tahun. Nah, kebijakan Amerika Serikat tersebut dapat berdampak buruk pada ZTE sebab perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memasok 25-30% komponen yang digunakan oleh ZTE, termasuk smartphone dan komponen untuk membangun jaringan telekomunikasi. Larangan tersebut merupakan hasil dari kegagalan ZTE untuk patuh pada kesepakatan yang dicapai dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2017, ZTE dinyatakan bersalah oleh pengadilan federal di Texas karena menyalahi sanksi Amerika Serikat dengan menjual barang dan teknologi Amerika Serikat secara ilegal ke Iran. Dengan membaiknya hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok, membuat Trump berpikir untuk meringankan hukuman ZTE. Tetapi yang membuatnya ragu adalah kedalaman pemerintahannya yang tidak mendukung keputusan tersebut. Setiap keringanan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dapat menjadi bumerang bagi kaum nasionalis ekonomi yang memandang penerapan tarif dan pembatasan investasi terhadap Tiongkok sebagai pemenuhan salah satu janji utama kampanye Trump. Dengan banyaknya tekanan internal di kabinetnya, Trump akhirnya menyerah dan membatalkan perjanjiannya dengan Tiongkok pada tanggal 29 Mei 2018 dengan alasan ketidakpercayaan atas berlangsungnya perjanjian. Era perang dagang antara kedua negara tersebut dimulai pada tanggal 6 Juli 2018 saat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat atau CBP mulai memungut tarif sebesar 25% terhadap 818 produk impor Tiongkok yang berdampak pada tarif putaran pertama dan tarif putaran kedua mengusulkan penerapan tarif 25% terhadap 284 produk Tiongkok. Komoditas yang menjadi sasaran putaran tarif ini antara lain produk besi atau baja, mesin listrik, produk kereta api, instrumen, dan peralatan. Tiongkok mengambil tindakan balasan dengan mengenakan tarif sebesar 25% terhadap 545 barang asal Amerika Serikat, termasuk produk pertanian, mobil, dan produk perairan. Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya menyetujui gencatan senjata sementara untuk meredakan ketegangan perdagangan setelah jamuan makan malam di KTT G20 di Buenos Aires pada tanggal 1 Desember 2018. Berdasarkan perjanjian tersebut, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok akan menahan diri untuk tidak menaikkan tarif atau menetapkan tarif. Tetapi hal ini hanya bersifat sementara sebab peperangan belum berakhir. Seiring berjalannya waktu, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok masih tidak menemukan jalan keluarnya. Peningkatan konflik yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2019 membuat keadaan keduanya semakin
memanas. Segala macam diplomasi sudah sering dilakukan, baik di Beijing maupun Washington DC. Walau bahkan pada banyak pertemuan resmi Tiongkok Amerika Serikat mengenai pembicaraan perdagangan, Trump tidak datang dan diwakilkan oleh negosiator Amerika Serikat. 1-2 kali pertemuan masih diterima oleh Xi Jinping dan negosiatornya. Tapi dengan sering absennya Trump yang dapat dibilang sengaja membuat Xi Jinping muak dan merasa direndahkan, sehingga pertemuan-pertemuan Tiongkok Amerika Serikat kedepannya hanya dilaksanakan oleh para negosiator kedua negara tersebut. Dengan konflik yang memanas, akhirnya Amerika Serikat dan Tiongkok sepakat untuk memulai kembali perundingan perdagangan pada tanggal 29 Juni 2019. Pembicaraan dipimpin langsung oleh Trump dan Xi, menyusul gencatan senjata tentatif yang dicapai pada awal pekan itu. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk perundingan tersebut. Tidak seperti gencatan senjata 90 hari yang disepakati tahun lalu pada KTT G20 di Buenos Aires. Artinya, babak baru tarif saling balas akan tetap tertahan di masa mendatang. Menariknya lagi, Presiden Trump juga menyarankan pelonggaran larangan ekspor Amerika Serikat ke Huawei Technologies Tiongkok. Pada akhir Juli, perwakilan dagang Amerika Serikat, Robert Lighthizer, Menteri Keuangan Steven Mnuchin, dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He bertemu di Shanghai untuk pembicaraan perdagangan 2 hari. Pembicaraan tersebut berpusat pada isyarat niat baik, seperti komitmen Tiongkok untuk membeli kedelai, daging babi, etanol, dan komoditas pertanian lainnya dari Amerika Serikat, dan janji Amerika Serikat untuk meringankan sanksi terhadap raksasa peralatan telekomunikasi Tiongkok, Huawei Technologies. Gedung Putih merilis sebuah pernyataan yang mengonfirmasi hal tersebut. Komitmen Tiongkok untuk meningkatkan pembelian ekspor pertanian Amerika Serikat meski tidak diberikan rinciannya. Tiongkok juga membenarkan adanya pembahasan pengadaan produk pertanian Amerika Serikat, namun tidak berinci apakah kesepakatan telah dilakukan. Malah keesokan harinya, Trump malah mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengenakan tarif 10% terhadap barang-barang Tiongkok senilai 300 miliar US dollar. Mulai 1 September, peperangan kembali berlanjutlah. Nah, lelah dengan peperangan yang tak kunjung habis, Tiongkok akhirnya mengajukan keluhan kepada World Trade Organization terhadap Amerika Serikat atas tarif impor yang mempengaruhi ekspor Tiongkok senilai 300 miliar US dollar. Ini adalah gugatan ketiga yang diajukan oleh Tiongkok ke WTO untuk menentang tarif Amerika Serikat terhadap impor Tiongkok. Berdasarkan aturan WTO, Washington DC memiliki waktu 60 hari untuk mencoba menyelesaikan perselisihan terbaru ini. Setelah pertemuan 2 hari pada tanggal 10-11 Oktober di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negosiator dari Amerika Serikat dan Tiongkok telah mencapai kesepakatan fase 1 yang akan memakan waktu beberapa minggu untuk diselesaikan. Sebagai bagian dari perjanjian fase 1, Tiongkok dilaporkan akan membeli produk pertanian Amerika Serikat senilai 40-50 miliar US dollar setiap tahunnya, memperkuat ketentuan kekayaan intelektual, dan mengeluarkan pedoman baru tentang cara mengelola mata uangnya. Dengan banyaknya revisi persyaratan, pada tanggal 15 Januari 2020, Amerika Serikat dan Tiongkok akhirnya menandatangani perjanjian perdagangan fase 1 yang telah lama ditunggu-tunggu di Gedung Putih, sehingga meredakan ketegangan perdagangan yang telah berlangsung selama 18 bulan antara kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Hal yang paling signifikan adalah kesepakatan fase pertama akan memotong tarif Amerika Serikat dan meningkatkan pembelian produk Amerika Serikat oleh Tiongkok. Pemerintah Trump menghapuskan tarif yang awalnya ditetapkan mulai berlaku bulan lalu dan akan menegaskan kembali komitmennya untuk mengurangi biaya masuk dari 15% menjadi 7,5% terhadap produk-produk Tiongkok senilai 120 miliar US dollar. Namun perjanjian tersebut masih akan memberlakukan tarif kepada beberapa produk Tiongkok senilai 250 miliar US dollar. Tiongkok pada bagiannya setuju untuk membeli setidaknya tambahan barang dan jasa Amerika Serikat senilai 200 miliar US dollar selama 2 tahun ke depan di atas jumlah pembelian dasar sebesar 186 miliar US dollar pada tahun 2017. Ini termasuk 1. Tambahan barang manufaktur sebesar 78 US dollar, pembelian energi tambahan sebesar 54 US dollar, tambahan pembelian produk pertanian sebesar 32 miliar US dollar, dan layanan senilai
38 miliar US dollar. Rincian mengenai pembelian produk tertentu di masing-masing kategori tidak akan diumumkan karena kedua belah pihak merasa pengungkapan tersebut dapat beresiko mendistorsi pasar. Kesepakatan fase pertama sepanjang 96 halaman ini juga menyentuh isu-isu yang telah lama diperdebatkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti kekayaan intelektual, transfer teknologi, mata uang, dan valuta asing. Hal ini menjadi titik terang terbesar dalam perang dagang Tiongkok Amerika Serikat di era Trump. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan poin yang D, yaitu dampak perang dagang bagi Amerika Serikat dan Tiongkok. Dari perspektif Amerika Serikat sendiri, hampir semua ekonomi yang disurvei pada tahun 2018 saat perang dagang terjadi berpendapat bahwa tarif tidak akan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dan sebagian besar biayanya akan ditanggung oleh Amerika Serikat. Argumen tersebut diperkuat oleh data Biro Sensus Amerika Serikat baru-baru ini yang menunjukkan bahwa defisit perdagangan barang dagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok lebih besar daripada tahun 2022 dibandingkan ketika Presiden Trump menjadi presiden. Sementara defisit perdagangan Amerika Serikat secara keseluruhan telah mencapai rekor tertinggi sebesar 1,18 triliun. Neraca perdagangan ditentukan oleh berapa banyak negara yang ditabung dan dibelanjakan, bukan oleh tarif. Kombinasi pemotongan pajak besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Trump dan inisiatif pengeluaran besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Biden mengakibatkan melonjaknya defisit anggaran yang kemudian tercermin dalam rekor defisit perdagangan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan Tiongkok. Baik, terus yang kedua mengenai perspektif Tiongkok. Meskipun tarif Amerika Serikat menyebabkan penurunan ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat selama beberapa tahun, dampaknya hanya berumur pendek. Akibatnya, perang dagang tidak berdampak signifikan terhadap surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat yang jumlahnya hampir sama pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun 2017. Akibatnya perang dagang tidak berdampak signifikan terhadap surplus perdagangan Tiongkok dengan Amerika Serikat yang jumlahnya hampir sama pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2017. Yang lebih signifikan adalah surplus perdagangan Tiongkok secara keseluruhan meningkat dari 783 miliar dolar pada tahun 2017 menjadi 1.130 miliar dolar pada tahun 2022. Peningkatan ini berasal dari peningkatan ekspor ke Eropa Barat dan juga ke negara-negara Asia lainnya serta negara tetangga Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Baik, sekarang sampai ke poin terakhir saya mengenai kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bukanlah jalan terbaik dalam menstabilkan perekonomian kedua negara. Dengan besarnya defisit Amerika Serikat atas perdagangannya dengan Tiongkok, Presiden Trump merasa mempunyai tanggung jawab besar untuk menambal dan mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.